Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Ari Ardiansah dengan judul Hantu Penjual Gorengan. Kiriman dari Ari Ardiansah di Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten. Kisah kali ini merupakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang penjajah gorengan di sekitar lokasi pabrik di daerah Ciujung, Kragilan. Seperti apa kisahnya? Ini dia cerita selengkapnya hantu penjual gorengan. Ada sosok seorang ibu yang baik hati dan suka bercanda. Dengan rela beliau memberikan waktu yang seharusnya telah tertidur lelap di tengah malam. Namun tidak bagi si Parmi. Ya, namanya Parmi. Sebut saja Bi Parmi. Bi Parmi justru wanita setengah baya ini setelah lelah seharian beraktivitas pada tengah malam itu masih tetap terjaga demi mencari tambahan penghasilan untuk anak-anaknya di rumah dengan menjajakan gorengan bakwan dan nasi uduk ke dalam sebuah pabrik untuk para karyawan yang masuk shift malam. Hampir semua karyawan produksi tentunya sangat mengenali sosok Bi Parmi. Dan bahkan tak jarang kedatangan beliau dinanti oleh beberapa langganannya. Karena atas jasa beliau, para pekerja yang hendak istirahat malam tak usah repot jauh-jauh mencari makan keluar pabrik. Namun pada suatu malam yang naas, Bi Parmi mengalami kecelakaan yang sangat mengenaskan. Pada saat hendak menjajakan dagangannya ke dalam pabrik, entah dikarenakan mengantuk atau melamun, Bi Parmi tiba-tiba menyeberang jalan tanpa lihat kiri dan kanan. Naas bagi beliau, dari arah kanan melintas sebuah kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi melaju menuju arah Serang. Dan isi bakul gorengan berhamburan di tengah jalan, meninggalkan Bi Parmi yang tergolek meradang maut tepat di depan gerbang pabrik yang hendak dimasukinya. Bi Parmi meninggal seketika di tempat kejadian dengan kepala pecah karena terlindas kendaraan tersebut. Namun pengendara yang malang itu menabrak Bi Parmi sungguh dengan tega, meninggalkan jasadnya begitu saja. Karena kendaraan itu langsung tancap gas melarikan diri. Darah segar dan rengkahan kepala yang pecah membuat wajah Bi Parmi sulit untuk dikenali. Darah dari seorang pekerja keras itu menggenang segar di tengah jalan raya yang beraspal. Malam itu di tempat kejadian perkara mendadak menjadi ramai. Beberapa warga dan security pabrik yang saat itu tengah piket ikut membantu petugas polisi jalan raya mengevakuasi jasad Bi Parmi yang kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari berlalu semenjak kejadian tragis kecelakaan yang sekaligus merenggut nyawa Bi Parmi, pada bergantian shift malam berikutnya, terlihat seorang ibu-ibu datang memasuki areal pabrik dengan membawa bakul dagangan. Namun anehnya, ketika sosok itu memasuki pabrik, para security yang tengah standby di depan pos utama tak ada satupun yang bisa melihatnya. Singkat cerita, ketika para karyawan shift malam mulai beristirahat bergantian, seperti biasa mereka menjumpai sosok ibu-ibu yang tengah menjajakan gorengan bakwan dan nasi uduk
Di salah satu pintu gerbang gedung produksi, tak ada yang aneh. Banyak dari mereka membeli gorengan, bahkan memakan nasi uduk bungkusan ibu-ibu itu di tempat. Sebut saja 3 orang pemuda langganan yang sudah terbiasa membeli adalah Darmo, Warsito, dan Agung. Malam itu mereka baru masuk hari pertama shift malam, karena hari sebelumnya mereka bertiga libur. Seperti biasa mereka membeli gorengan bakwan dan nasi uduk bungkusan dan makan di tempat itu. Bahkan sempat bercakap-cakap. "Bi, biasa nasi uduknya 2 bungkus sama bakwannya 2, pakai sambal kacang ya." Bi Parmi hanya diam dan dengan tatapan kosong. "Bi, kenapa? Kelihatannya lagi kurang sehat ya Bi, kok pucet amat ini malam?" Bi Parmi hanya mengangguk saja. Agung, Darmo, Warsito asik saja mereka mengobrol di situ sambil memakan nasi uduk dan gorengan bakwan yang masih hangat. Setelah selesai makan lalu mereka bertiga membungkus untuk temannya yang lain yang nitip pesanan. Setelah itu ketika hendak beranjak masuk kembali ke dalam pabrik mereka berucap, "Biasa ya Bi, catat dulu nanti akhir bulan lunas." Bi Parmi hanya mengangguk dan dia mengatakan jangan lupa yang lain diberitahu hutangnya semua dibayar lunas nanti. Saat Bi Parmi berkata seperti itu mereka agak merasa janggal karena jarang sekali Bi Parmi berkata sangat serius sambil menegaskan agar akhir bulan hutang mereka dibayar lunas. Karena biasanya juga paling bilang iya dan bahkan sering mengajak ngobrol atau setidaknya ketawa-ketawa. Namun justru malam itu sangat berbeda. Bi Parmi lebih banyak diam dan berucap pun terasa datar. Walau terasa aneh, Agung, Warsito, dan Darmo sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya Bi Parmi sudah tiada. Dan memang juga benar adanya kalau Agung, Warsito, Darmo, dan beberapa karyawan di dalam masih ada sangkutan hutang piutang pada Bi Parmi. Karena seperti biasanya karyawan pabrik yang langganan pada beliau biasa bayar di akhir bulan saat gajian. Singkat cerita, Agung, Warsito, Darmo berkumpul di dalam, kemudian menyerahkan bungkusan pesanan yang lain. Salah satu teman mereka, Sutisna, bertanya heran pada Agung, "Dapat gorengan sama nasi uduk dari mana nih?" "Lebih amat sih lo. Ya dari siapa lagi kalau bukan Bi Parmi?" "Hah? Yang benar kamu, Gong?" "Biasa aja kali, pakai acara kaget segala, tinggal makan aja juga." "Bukan gitu, kalian nggak tahu ya, Bi Parmi kan sudah meninggal kecelakaan kemarin." Mendadak semua orang di dalam pada diam, sungguh tidak percaya pada apa yang dikatakan Sutisna barusan. Namun mau berkata tidak percaya juga bingung, karena Sutisna tinggal satu desa dengan Bi Parmi. Bahkan Sutisna meyakinkan bahwa sebelum berangkat kerja dia ikut acara tahlil kedua harinya di rumah almarhumah. Agung, Warsito, dan Darmo yang baru saja berjumpa dengan sosok Bi Parmi bahkan memakan dagangannya. Akhirnya mata mereka tertuju kepada bungkusan yang masih utuh di dalam sebuah kantong kresek hitam. Darmo dengan pelan-pelan membuka isi kantong kresek itu, dan di dalamnya memang mereka tidak salah lihat tetap berisi bakwan dan nasi uduk. Namun yang tadi mereka rasakan masih hangat dan nikmat, kini berganti menjadi bakwan dan nasi uduk yang kotor bercampur dengan tanah, dingin, dan sudah berbau basi. Begitupun di malam berikutnya. Setelah para karyawan yang masuk malam mengetahui kalau sosok hantu Bi Parmi masih penasaran dan menteror di areal pabrik, tidak sedikit dari mereka yang dinampakin yaitu sosok Bi Parmi pada lagi kocar-kacir ketakutan. Bahkan ada seorang karyawan yang pingsan di tempat karena melihat sosok Bi Parmi tengah melayang memegang bakul. Lalu seketika berhenti di hadapannya dan menawarkan dagangannya dengan kondisi wajah yang hancur. Sosok Bi Parmi ini membuat heboh para pekerja yang masuk shift malam. Keesokan harinya, sepulang kerja Agung, Warsito, dan Darmo akhirnya mereka berinisiatif.
mengumpulkan sumbangan ala kadarnya dan menanyai hampir semua grup SIP siapa saja masih berutang pada Piparmi. Setelah terkumpul, mereka konvoi menuju desa untuk melayat dan ikut berbela sungkawa sambil menyerahkan sejumlah uang ala kadarnya kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menyerahkan uang hutang para karyawan beserta nama dan rinciannya. Sejak karyawan yang berhutang dibayarkan lunas pada keluarga Piparmi, sosok Piparmi tak lagi ada muncul di lokasi pabrik. Itulah pengalaman mistis saya waktu shift malam. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.